Surabaya Mengaji, serial Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa sekalian, selamat datang kembali di serial Ramadan bersama guru kita di episode kali ini, yaitu Al-Ustadz Muhammad Syaputra. Kita sapa terlebih dahulu beliaunya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustadz, ini di penghujung Ramadan Ustadz. Ketika kita sudah sampai di penghujung Ramadan, setelah kita melalui mungkin di awal Ramadan sampai di pertengahan, sampai di ujung, ini apa yang mesti kita lakukan Ustadz? Iya. Jadi kalau kita sudah masuk ya pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, maka di 10 hari terakhir ini tentu kita harus memacu semangat kita untuk melakukan ibadah kepada Allah SWT. Kita sebisa mungkin untuk lebih memperbanyak dan meningkatkan kualitas maupun kuantitas ibadah kita. Kenapa? Karena 10 hari yang terakhir ini merupakan hari-hari yang paling utama dalam bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, di dalam 10 hari terakhir itu ada malam Lailatul Qadar yang Allah mengatakan khairun min alfi syahrin, ya, lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian juga di 10 hari yang terakhir ini merupakan pamungkas ya, atau penutup daripada Ramadan. Sedangkan para ulama kita itu menjelaskan sebisa mungkin kita menyampaikan selamat perpisahan di bulan Ramadan di akhir-akhir ini dengan yang terbaik. Ya, karena Nabi juga sendiri mengatakan bahwa amal itu bergantung pada akhirnya. Innamal a'malu bil khawatim. Nah, alasan-alasan itulah yang membuat kita seharusnya lebih meningkatkan ibadah di bulan Ramadan, terutama di 10 hari yang terakhir ini. Apakah ini Ustaz, ketika kita sudah melalui bulan Ramadan, apakah ada jaminan Ustaz untuk kita sampai di Ramadan tahun depan Ustaz? Kalau jaminan jelas tidak ya. Jelas tidak Ustaz. Iya, oleh karena itu para salaf itu selalu berdoa mohon kepada Allah untuk senantiasa dipertemukan dengan bulan Ramadan di masa yang akan datang. Seperti ada seorang salaf mengatakan, yaitu Mu'alla Ibnul Fadl, beliau menceritakan tentang para salaf, kanu yad'una Allah Ta'ala sitata asyura an yuballighahum Ramadan. Jadi mereka itu selalu berdoa kepada Allah 6 bulan sebelum datangnya Ramadan, agar supaya mereka itu disampaikan ke bulan Ramadan. Kemudian selanjutnya wa yad'unahu sitata asyurin an yataqabbala minhum. Kemudian 6 bulan berikutnya setelah menyelesaikan ya Ramadan, maka mereka berdoa memohon kepada Allah agar supaya Allah menerima semua amal kebaikan di bulan Ramadan ini. Ini menunjukkan betapa kerinduan ya para salaf itu untuk selalu menemui Ramadan. Nah, doa mereka ini tentu menunjukkan tidak ada jaminan untuk mereka untuk bisa bertemu lagi di bulan Ramadan berikutnya. Makanya mereka kemudian berdoa kepada Allah. Harusnya kita begitu gitu ya. Harusnya kita begitu. Bahkan kita jumpai mungkin kawan kita yang tahun lalu masih bersama kita di bulan Ramadan, kemudian di pertengahan sebelum Ramadan ini sudah ada yang meninggal Ustaz ya. Mau tidak ada yang tahu Ustaz ya. Dan ketika kita sudah keluar dari Ramadan nanti Ustaz, ini kan banyak sekali amal ibadah yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan. Nah, ini ada urgensi tidak Ustaz untuk menjaga keikhlasan setelah Ramadan ini Ustaz? Ya jelas ya. Jadi setelah kita melakukan banyak kebaikan atau amal-amal saleh, sebisa mungkin kita tidak menceritakannya kepada yang lain ya. Apalagi kemudian didorong dengan sum'ah itu ingin didengar ya, supaya mendapat pujian dari orang atau paling tidak mendapat penilaian baik dari orang. Ya, jadi ketika kita itu beramal, maka kita harus tetap menjaga keikhlasan itu sebelum kita beramal ya. Ketika kita akan memulainya, kita munculkan niat ikhlas karena Allah, kita akan melakukan amal ini. Kemudian di tengah kita beramal, kita juga harus mempertahankan keikhlasan itu. Setelah beramal pun juga demikian ya, untuk supaya sebisa mungkin tidak menceritakannya ya kepada orang lain dalam rangka sum'ah tadi. Dan tentunya terkadang kita akan menemukan keadaan-keadaan di mana kita ini terdorong ingin menceritakan kebaikan. Nah, ini kita harus benar-benar terus memperhatikan ya. Kita terus harus mengintai hati kita supaya jangan sampai syaitan menguasai hati ini. Ya, kita banyak-banyak berdoa, mudah-mudahan Allah menerima amal-amal saleh di bulan Ramadan ini. Salah satu tanda diterimanya amal saleh di bulan Ramadan adalah selain tetap menjaga keikhlasan,
di luar bulan Ramadan juga senantiasa melakukan ketaatan-ketaatan yang lainnya. Nah, ketika kita tidak menjaga keikhlasan ini Ustaz, atau setelah Ramadan kita riya atau sum'ah Ustaz, ini bahayanya gimana Ustaz terhadap amalan-amalan yang sudah kita lakukan? Bisa jadi mengurangi pahala dari amal kebaikan yang kita lakukan. Ya, jadi sebisa mungkin kita harus tinggalkan hal-hal seperti ini, atau kita berlindung pada Allah SWT untuk tidak sampai menceritakan hal ini kepada yang lain. Amalan ini Ustaz, ya, yang dilakukan di bulan Ramadan. Betul. Syukran Ustaz, jazakallahu khair atas pemaparannya. Demikian pemirsa sekalian untuk episode kali ini berkaitan dengan tema Ramadan, semoga kita berjumpa kembali. Jadi ketika kita sudah di penghujung Ramadan, kita tidak ada jaminan untuk bertemu kembali di bulan Ramadan yang di tahun akan mendatang, seperti yang tadi disampaikan oleh Ustaz. Jadi kita berupaya untuk tetap berdoa dan juga menjaga keikhlasan seusai Ramadan nanti. Kita tutup episode kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita berjumpa di episode berikutnya insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.